Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang ceria, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini mendapatkan kelancaran dari Allah. Amin. Oke anak-anak, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk hari ini. Masuk semua anak-anak? Masuk. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya robbal Alamin. anak. Nah, sebelum kita ke materi, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, jadi tetap kita patuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Oke anak-anak, M yang pertama kita harus, Menjauhi kerumunan, M yang kedua, mencuci tangan, M yang ketiga, M yang keempat, dan M yang kelima. Oke anak-anak, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, berikutnya anak-anak, supaya semakin semangat, mari kita salam PPK terlebih dahulu. Salam PPK. Salam cerdas, berparapan, menyenangkan, luar biasa hebat, tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, hebat semua anak-anak, semangat sekali. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran di tema 4, subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Oke anak-anak. Nah, kita amati dulu gambar apa ini anak-anak.
Penjual. Bagus. Pedagang. Nah, tepat sekali anak-anak, ini penjual atau pedagang. Kerajinan. Bagus. Kerajinan apa yang dijual anak-anak? Gantungan kunci. Bagus. Tempat tisu. Apalagi? Celengan. Oke, dan masih banyak lainnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, nanti kita akan belajar tentang pentingnya pemanfaatan barang bekas. Kemudian kita nanti belajar tentang pengolahan sampah, kemudian kegiatan pemanfaatan sampah. Berikutnya nanti kita juga belajar tentang cara mengemukakan pendapat ya di depan kelas dari LKPD kalian nanti, dan yang terakhir nanti kalian maju ke depan untuk presentasi. Oke. Nah, ada teks bacaan di sini anak-anak tentang pekerjaan ibuku. Nah, anak-anak silakan secara kelompok sudah Bapak bagikan di di tempat duduk kalian LKPD secara kelompok. Silakan kegiatan 1 diamati dulu bacaan tentang pekerjaan ibuku. Silakan anak-anak ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Setelah itu kalian membaca bacaan tentang pekerjaan ibuku. Kemudian kalian mulai mengerjakan soal di LKPD kegiatan yang pertama. Nah. Sudah mulai mengerjakan. Kelompok produksi sudah dapat 1 soal. Jika ada yang tidak paham bisa bertanya anak-anak. Ya, dari kelompok konsumsi. Kenapa? Mengapa kita harus memanfaatkan barang bekas? Di bacaan tadi silakan diteliti lagi ya. Semua berasal dari bacaan dan gambar dari apersepsi tadi. Mengapa sih kita memanfaatkan barang bekas? Bagus sekali, pintar. Nah, iya kenapa? Yuk. Iya. Mengapa kita harus memanfaatkan barang bekas? Kenapa sih barang bekas itu harus dimanfaatkan? Untuk apa kira-kira? Bagus, boleh seperti itu. Boleh mendaur ulang. Kira-kira barang bekas itu dibuang enggak kira-kira? Barang bekas kan kebanyakan dibuang. Nah, setelah dibuang tadi banyak orang yang memanfaatkan. Nah, untuk apa sih kira-kira dimanfaatkan? Bisa. Iya. Nah, sikap yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas. Nah, dia kan berusaha sih untuk mengolah. Nah, kira-kira sikapnya yang paling kita contoh apa dari pengrajin itu? Sikapnya, sikap. Bagus. Nah, silakan ditulis. Kita selesai.
Dikit ya. Iya, semangat. Gus. Oke, sudah selesai? Sudah, bagus sekali anak-anak. Oke, Patri minta dari kelompok konsumsi maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan diskusi kami. 1. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Tempat itu dan gantungan kunci. 2. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas dapat mengurangi sampah dan membuat kerajinan? 3. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Pantang menyerah, berusaha, dan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Bagus sekali semuanya. Apakah sama dengan kelompok konsumsi? Sama, bagus. Tepuk tangan buat kelompok konsumsi. Silakan duduk. Nah, Patri kuatkan ya anak-anak. Produk yang dihasilkan ibu tadi tempat tisu. Bagus sekali, terakhir Pak, gantungan kunci. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Mengurangi limbah sampah. Bagus, mengurangi limbah sampah. Dan menjaga lingkungan dari pencemaran. Bagus sekali, menjaga lingkungan dari pencemaran. Ya, yang ketiga, sikap apa yang bisa kita contoh anak-anak dari pengrajin barang bekas? Pantang menyerah, berusaha dan bekerja keras. Bagus sekali. Oke, sekarang anak-anak posisinya yang baik. Kita kemudian menonton video cara pengolahan sampah. 4 cara mengolah sampah. Yang pertama yaitu reduce, artinya mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang ya. Karena semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Sebagai contoh, ketika kalian berbelanja dan barang belanjaan kalian sedikit, pastikan untuk tidak menggunakan plastik dengan cara memberitahu penjual agar tidak membungkus barang yang kalian beli dengan kantong plastik. Yang kedua yaitu reuse, artinya menggunakan kembali. Setelah selesai berbelanja, biasanya hal yang dilakukan adalah mengeluarkan barang belanjaan dari kantong plastik. Sedangkan kantong plastiknya langsung dibuang begitu saja. Nah, setelah mengetahui bahwa sampah terbanyak adalah plastik, hal yang bisa dilakukan adalah menggunakan plastik tersebut untuk berbelanja di kemudian hari, atau bisa juga disimpan terlebih dahulu. Siapa tahu akan membutuhkan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu replace, yang artinya mengganti. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Berhentilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, kita bisa mengganti kantong plastik dengan tas belanjaan yang lebih ramah lingkungan dan tentunya tidak berbau. Kita juga dapat mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless steel yang dapat digunakan berulang kali. Lalu kita dapat membeli minuman botol dengan minuman yang berukuran lebih besar seperti galon. Ketika ingin bepergian, kita dapat memasukkannya ke dalam botol yang tidak hanya bisa dipakai sekali saja. Yang keempat yaitu recycle, yang artinya mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi
bisa didaur ulang. Sampah atau barang bekas bisa kita buat menjadi suatu barang yang berguna dan memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kalian membeli es krim, lalu stiknya pasti kalian buang. Nah, mulai sekarang bisa kalian simpan stiknya. Jika sudah terkumpul, dapat kalian buat menjadi tempat pensil. Selain dengan stik es krim, tempat pensil dapat juga dibuat dari kaleng bekas minuman. Botol minuman dapat diubah menjadi tempat tanaman atau pot bunga. Ya anak. Nah, dari tayangan video tadi kalian menemukan berapa anak cara pengolahan sampah. Nah, kemudian Pak Tri minta setelah kalian mengamati tadi menemukan cara pengolahan sampah, Pak Tri minta tuangkan ke dalam peta pikiran. Silakan dimulai anak-anak untuk berdiskusi. Oke, terus ayo yang lain harus semangat. Kelompok produksi sudah mau nyampe ke 4 cara pengolahan sampahnya. Oke, sudah anak-anak? Ya, bagus sekali. Silakan maju kelompok distribusi ke depan untuk membacakan hasil tadi diskusi kelompoknya berdasarkan tayangan video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Reduce, mengurangi sampah. Reuse, memakai kembali. Recycle, mendaur ulang sampah. Replace, mengganti. Betul anak-anak? Semuanya sama ya? Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok distribusi. Bagus. Nah, dari yang tadi anak-anak ada 4 cara pengolahan sampah. Yang pertama, reduce, itu artinya mengurangi. Yang kedua, reuse, yaitu memakai kembali. Bagus. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Kemudian yang terakhir, replace, mengganti. Bagus sekali. Dan anak, kalau kalian semangat sekali, biar tambah semangat. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Semangat ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkungan.
sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Bagus sekali anak-anak. Kembali. Oke anak-anak. Berikutnya, tahukah kalian apa saja kira-kira kegiatan yang dapat kita lakukan dalam memanfaatkan sampah atau barang bekas? Membuat kerajinan, mendaur ulang. Ada lagi? Menghasilkan? Iya, mendaur ulang tadi ya. Oke, anak-anak, Bapak membawa sebuah benda ini anak-anak. Nah, sebuah benda anak-anak. Nah, kira-kira apa ini ya? Figura. Nah, coba kalian lihat. Sampul dari buku ini kira-kira terbuat dari apa? Kertas. Nah, anak-anak, ini terbuat dari daun lamtoro. Nah, daun lamtoro itu dikeringkan, bisa toh ya barang bekas itu digunakan untuk bingkai foto. Nah, di dalamnya nah juga terdapat apa saja di dalamnya ini? Ayo coba dilihat, di dalamnya ada apa saja ini? Nah, koran, bagus untuk hiasan. Kemudian kira-kira ini dari apa? Kulit pisang, bukan kulit pisang, pelepah. Oh, bagus sekali. Nah, ini contoh barang bekas yang bisa kita gunakan. Kita daur ulang menjadi sampul buku yang sangat cantik. Ya, oke, bisa kalian lihat anak-anak. Ya, silakan dipegang, boleh kalian lihat. Nah, ada sampul buku yang kedua anak-anak. Sampul buku yang kedua ini kira-kira terbuat dari apa ya? Dari apa ya sampulnya? Dari apa kira-kira? Ini dari kertas karton. Ya, tapi kertas karton itu bukan barang bekas. Kita membelinya bisa. Ini terbuat dari kertas semen. Nah, kertas semen tadi itu sama juga dicuci kemudian dikeringkan. Nah, nanti kan kalau sudah kering kita bisa buat sampul. Kita tidak harus beli anak-anak. Ya, boleh silakan kalian pegang, kalian lihat anak-anak. Nah, yang sudah Bapak bawa. Oke. Nah, oke, sudah ya anak-anak ya, dilihat ya. Kemudian di sini. Nah, ini contoh lagi anak-anak di depan sini. Dari apa ini anak-anak? Koran, bagus, menjadi tempat pensil. Kemudian dari apa ini anak-anak? Koran bisa plastik, kayu. Nah, tempat apa saja di situ? Ranjang juga tas. Nah, betul, tempat sampah ya ini ya. Nah, bagus. Kemudian ini kerajinan dari apa ini anak-anak? Botol plastik. Nah, jadi apa saja ini anak-anak? Gorengan, mainan, mata pensil. Nah, tempat lampu. Bagus sekali, hebat kalian. Nah, ini ada lagi dari kakak kelas kalian anak-anak. Nah, dari festival tempe yang rangkaian kegiatan Hari Jalu Kota Lumajang. Ini ya kakak kelas kalian memakai baju dari apa ini anak-anak? Kresek bisa didaur ulangkan menjadi gaun yang sangat cantik. Ya. Kemudian yang ini terbuat dari apa bajunya kakak kelas kalian dipakai itu? Dari kertas semen. Bagus, bisa dibuat gaun dan rompi. Ya, membuat tampilan menjadi indah. Oke. Nah, ini anak-anak yang sudah kita menangkan dari kakak kelas kalian juga membuat tempat tisu. Membuat kotak tempatnya pensil dari daun enceng gondok anak-anak yang dikeringkan. Cantik kan? Ya, bermanfaat enggak? Bermanfaat. Daripada kita beli, kita bisa manfaatkan barang bekas atau sampah yang tidak digunakan kita daur ulang. Nah, juga makanan ternak juga anak-anak. Kemudian
Kemudian pembuatan kompos juga. Pembuatan kompos dari apa saja sih? Kotoran hewan, kulit buah yang sudah tidak dipakai atau sudah membusuk ya. Oke, lanjut. LKPD apa namanya kegiatan ketiga? Silakan dikerjakan 3 contoh kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah sampah tadi. Dari yang sudah Pak Guru peragakan tadi, alat peraga Pak Guru, kemudian dari tayangan juga di depan. Silakan dimulai mengerjakan. Iya. 3 ya anak-anak ya, disebutkan 3. Iya, contohnya digunakan bisanya kegiatan apa? Dari tayangan tadi itu loh. Banyak ya tadi. Sebutkan 3 saja. Membuat pupuk. Oke, bagus. Pupuk dari Sudah? kotoran hewan. 3 saja ya Nana ya, dari yang sudah kita pelajari tadi di tayangan dan dari alat peraga Pak Guru itu juga bisa dimasukkan. Sudah? Tinggal 1. Oke. Sudah ya? Sudah, bagus. Oke, kita bahas 3 kegiatan apa kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk memanfaatkan sampah. Daur ulang menjadi kerajinan. Membuat kerajinan dari bahan bekas. Pembuatan kompos. Kemudian pembuatan sampul buku dari daun kering. Apalagi kotak tisu, tempat pensil. Ya, bagus sekali anak-anak. Berarti kalian sudah paham. Nah, sekarang Bapak minta teks bacaannya tetap seperti yang tadi, pekerjaan buku, tapi kalian bekerja secara individu. Bapak minta tolong untuk mengerjakan sesuai dengan pendapat kalian tentang tokoh ibu dalam cerita. Kemudian ceritanya bagaimana keseluruhan dari cerita itu. Silakan diambil satu persatu. Langsung dikerjakan anak-anak. Soalnya hanya ada 3. Tokoh ibu bagaimana dalam bacaan itu, kemudian keseluruhan isi ceritanya bagaimana. Bagaimana tokoh ibu menurut kamu dari bacaan tadi? Bagaimana, sudah? Belum? Kalau sudah yang B dilanjut, keseluruhan isi ceritanya bagaimana? Sudah? Gimana anak-anak? Sudah ya? Sudah? Oke, bagus. Sudah. Silakan anak-anak. Patri minta Vira di tempat duduknya untuk membacakan, nanti dikomentari oleh kelompok lain yaitu Mas Lana. Silakan dibaca. Tokoh ibu bagaimana menurut Vira? Pantang menyerah,
rajin dan berusaha untuk mencari uang. Kemudian keseluruhan isi ceritanya. Mengajarkan kita untuk berusaha dan rajin. Oke, silakan dikomentari pendapatnya dari Vira. Bagaimana menurut Mas Lana? Apakah sudah sesuai tokoh ibu? Sesuai dengan bacaan. Sesuai bacaan. Apa menurut Mas Lana? Sama? Apa tokoh ibu? Bagaimana? Pekerja keras pada menyerah. Bagus. Komentarnya terhadap keseluruhan isi cerita dari Mili Mbak Vira tadi sudah bagus. Baik anak-anak. Nah, kita simpulkan sudah. Apa saja anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini yang sudah? Macam-macam pekerjaan. Oke, kemudian pengolahan sampah, kemudian mendaur ulang barang bekas. Kira-kira kegiatan apa yang paling kalian suka ya anak-anak? Berdiskusi, menonton video, bernyanyi. Oh, suka sekali. Berarti ada kesulitan tidak anak-anak? Tidak. Hebat, anak hebat ya. Hal baik apa yang dapat kalian terapkan di rumah dari pembelajaran hari ini? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, berarti kalian bekerja keras dalam apa di sekolah? Belajar. Bagus sekali. Oke anak-anak. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini anak-anak sudah baik, sudah bisa menerapkan dari pembelajaran di rumah. Di rumah tetap kerjakan PR untuk di buku siswa kalian yang sudah Pak Guru berikan, halaman 56. Ya, di rumah tetap belajar. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu di tema kelima. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita tutup, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditunduk, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak, pembelajaran ini sudah selesai. Bapak tutup, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak silakan hadap ke barat. Oke, beri salam anak-anak kepada Bapak Otif dan Ibu Ati. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Otif dan Bu Ati. Sampai jumpa. Terima kasih Bu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Bu.